Kali ini aku akan menceritakan kisah mistis pendakian di Gunung Cermai yang dikirim ke email kami. Kejadiannya waktu itu sekitar pukul setengah 6 sore, menjelang maghrib. Tim saya yang berjumlah 5 orang termasuk saya ini berjalan menyusuri base camp menuju pos 1. Base camp ini adalah start perjalanan pendakian. Jadi lokasinya masih di dalam perkampungan yang masih ada beberapa rumah warga. Pada waktu saya berjalan menuju pos 1, tiba-tiba ada seorang warga yang menegur rombongan saya untuk singgah terlebih dahulu menunggu azan maghrib. Mas, mampir dulu sini. Sebentar lagi azan maghrib loh. Gak apa-apa pak, terima kasih. Kita lagi buru-buru mau kejar sunrise, jawabku. Di dalam pikiranku waktu itu adalah tim kami harus melihat matahari terbit dari puncak gunung. Jadi kami harus bergerak lebih cepat supaya nggak kesiangan sampai puncak. Makanya saya menolak ajakan bapak-bapak itu. Pukul 6 sore, kami sampai di pos 1. Di pos ini suasananya sudah hutan, sudah jauh dari perkampungan. Yang ada hanya pohon-pohon besar, perkebunan-perkebunan warga dan suara jangkrik. Di sini kami istirahat sejenak. Duduk-duduk berjejer di pinggiran jalan setapak sambil minum untuk menghilangkan dahaga. Setelah 5 menit kami istirahat, perjalanan pun dilanjutkan dengan memegang senter yang sudah kami persiapkan. Karena waktu itu langit sudah mulai redup dan hampir gelap. Di dalam perjalanan, suara azan maghrib pun berkumandang. Kami semua mendengar suara itu dari bawah perkampungan. Langit sudah 99% gelap, tapi sama sekali kami tidak menghiraukan azan itu. Kami terus melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Suasana perjalanan saat itu masih tidak terlalu mencekam. Obrolan-obrolan kecil dan candaan-candaan kami masih ramai, karena yang ada di dalam pikiran kami itu cuma puncak gunung dan puncak gunung. Jadi gelapnya malam tidak begitu menakutkan bagi kami. Sekitar pukul 7 lebih, kami tiba di pos 2. Perjalanan dari pos 1 ke pos 2 ini memang cukup lama, dan rata-rata perjalanan dari pos ke pos berikutnya bisa memakan waktu sekitar 1 jaman. Kami duduk-duduk di sini di tanah yang datar sambil ngobrol-ngobrol kecil dan minum. Di pos 2 inilah awal-awal terjadinya sosok penampakan. Waktu itu saya sungguh sangat kelupaan untuk berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan pendakian. Jadi karena saya baru ingat kalau kita belum berdoa, akhirnya saya memutuskan untuk berdoa sebelum melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Pada waktu kami berdoa, saya melihat keanehan dari salah satu muka teman saya, Andri. Dia berdoa dengan posisi wajah yang menunduk terlalu ke bawah. Dagunya itu sampai menempel ke dada seperti takut karena melihat sesuatu. Tapi waktu itu saya masih tidak memikirkan hal-hal yang macam-macam dan masih positive thinking. Setelah kami berlima selesai berdoa, kami pun kembali bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan yang baru seujung gunung itu. Perjalanan masih panjang. Masih sekitar ada 9 pos lagi yang harus kita lewati malam itu. Kami siap menuju pos 3. Dengan berjalan berbaris seperti semut, kami melanjutkan perjalanan tanpa rasa ragu. Waktu itu posisi saya paling depan, kedua Andri, ketiga Hendra, keempat Indri, dan yang paling belakang Afid. Ada yang aneh pikirku dari si Andri, yang berdoa dengan posisi aneh, yang tadinya banyak ngobrol dan bercanda sewaktu di perjalanan pos 1 ke pos 2. Kini si Andri sama sekali tidak berbicara atau bercanda. Andri hanya diam menunduk, mengikuti langkah dalam barisan pendakian perjalanan menuju pos 3. Waktu itu di dalam perjalanan, tiba-tiba Afid yang berada di paling belakang berteriak, "Berhitung!" Saya yang berada di posisi paling depan teriak, 1. Kemudian belakang saya, 2. Kemudian 3, 4, 5, 6. Ada yang aneh ketika kami berhitung. Padahal anggota kami cuma berlima. Kok bisa ada yang hitungan ke-6? Saya berteriak lagi, "Berhitung ulang!" Saya berteriak lagi, 1. Kemudian yang belakang saya, 2.
Kemudian 3, 4, 5, 6. Saya menghadap ke belakang untuk memastikan anggota kami. Ternyata memang kami cuma berlima. Afid berkata, "Udah, lanjut jalan aja cepet." Saya melihat wajah Afid seperti sangat ketakutan. Dia minta buru-buru jalan. Akhirnya kami memutuskan untuk terus melanjutkan perjalanan. Sekitar 1 jam meninggalkan pos 2, kami istirahat di tanah datar. Padahal pos 3 jaraknya sedikit lagi. Tapi karena Afid selalu mengeluh punggungnya terasa berat, akhirnya aku putuskan untuk istirahat dan membuat api unggun yang kecil. Kejadian aneh pun kembali kami alami. Ketika saya hendak menyalakan api unggun, semua korek api yang kami bawa, korek gas dan korek kayu sama sekali tidak bisa menyala. Sebentar menyala langsung mati. Dan seperti itu seterusnya. Ketika semua korek yang kami bawa gak ada yang satupun yang bisa digunakan, dan kami semua sangat kebingungan. Saya sempat berpikir untuk istirahat lebih lama di tanah datar ini, sambil menunggu mungkin saja ada tim pendaki lain yang bertemu dengan kami. Jadi saya memutuskan untuk gelar terpal atau alas untuk beristirahat sambil tidur-tiduran. Kami semua berlima tidur-tiduran berjejer. Gak ada sedikit pun obrolan dari kami selama sekitar 10 menitan. Mungkin ini karena kami sudah cukup lelah dan sedang memikirkan hal-hal aneh yang terjadi. Sekarang saya sudah merasa kalau ini memang ada yang gak beres. Saya terdiam. Teman-teman saya juga semuanya diam. Tidak ada satupun yang berbicara. Hingga suatu ketika si Andri gelagatnya aneh. Dia seperti orang yang ketakutan. Waktu itu posisi tidur kami berjejer rapat. Si Andri yang paling ujung, di sampingnya ada Afid, dan di sampingnya lagi saya, kemudian Hendra, dan yang paling ujung Indri. "Fit, kamu sebelah sini Fit, tukeran tidurnya Fit." Suara Andri lumayan keras banget sambil menarik-narik jaket Afid. Afid hanya terdiam dengan posisi tidur yang tidak bisa digeser, seolah menunjukkan kalau dia gak mau pindah ke ujung. Kemudian Hendra bangun dari posisi tidur menjadi duduk. "Gimana kalau gak ada tim pendaki selain kita yang lewat sini?" Hendra berkata dengan kayak orang marah. "Iya, mau sampai kapan?" sambung Indri dengan nada marah. Kemudian Afid bilang, "Punggungku udah gak kuat, berat banget jalannya." Tiba-tiba ada yang aneh di tubuh saya. Karena saya mendengar mereka bicara, tetapi tubuh saya tidak bisa digerakkan sama sekali. Mulut saya seperti terkunci. Waktu itu posisi saya masih tiduran menghadap ke langit dengan mata yang sedikit terbuka. Tiba-tiba saya melihat kepala kakek-kakek tua memakai sanggul kecil dengan pipi yang peot namun tatapannya sangat tajam. Saya ingat jelas kakek itu melotot seperti marah dan bilang ke saya, "Sekarang turun." Mulut saya hanya bisa terdiam terkunci. Keringat dingin mengucur. Malam itu sangat dingin, tapi saya merasa panas luar biasa. Tiba-tiba Andri loncat ke sela-sela tubuh saya dan tubuh Afid. Andri menggeser tubuh saya dan tubuh Afid hingga posisi Andri berada di tengah-tengah saya dan Afid. Benturan itu membuat saya terbangun karena dada saya tersikut Andri. Ketika itu saya langsung bilang, "Gimana kalau kita turun aja?" Dan jawaban semua teman saya sama, "Iya." Keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak adalah keputusan yang sangat baik menurut saya. Karena dari kondisi yang kami hadapi memang dalam keadaan yang bisa dibilang kacau. Namun juga seruan kakek itu yang menyuruh kami turun pun semakin membulatkan keputusan saya. Sontak kami semua beres-beres tempat itu dan bersiap untuk kembali turun. Perasaan saya waktu itu sudah takut setengah mati, tapi saya mencoba mengalihkan perhatian dengan nyanyi-nyanyi kecil seolah tidak terjadi apa-apa. Baru beberapa menit kemudian setelah kami berjalan turun, kakek-kakek itu muncul lagi. Yang tadinya hanya kepalanya yang kelihatan sekarang full sebadan. Dia muncul di depan jalan. Kakek itu gak berjalan di jalur pendakian, tapi memotong jalur di depan jalan yang ingin kami lewati. Sontak saya langsung nunduk gak berani melihat ke depan. Posisi saya paling depan, tapi saya gak berani melihat ke depan. Saya juga gak berani lihat ke samping, kiri, dan kanan. Kalau saya lihat ke arah-arah itu sudah pasti penampakan yang terlihat.
Dan kalau saya lihat terus makhluk-makhluk itu, yang terjadi hanyalah kepanikan yang luar biasa. Waktu itu saya terus berjalan di jalan setapak itu. Saya hanya menyoroti kaki saya. Saya berjalan menunduk. Saya juga berseru ke semua teman saya untuk terus lihat ke bawah dan lihat kaki teman yang ada di depannya. Hingga pada saat itu sekitar beberapa meter lagi, kami sampai di pos 2. Alangkah leganya perasaan saya karena saya melihat ada tim pendaki lain yang sedang duduk di gubuk pos 2 itu. Di pos 2 ini memang terdapat gubuk kecil yang ada tempat duduknya. Jadi kami mempercepat langkah kami untuk bergabung dengan tim pendaki lain. Tapi sewaktu saya sudah semakin dekat dengan gubuk itu, ternyata di gubuk itu kosong, tidak ada seorang pun. Jadi sekarang saya berlari dengan langkah kecil. Otomatis semua teman saya mengikuti langkah kaki saya. Disinilah rasanya kami semua sudah tidak peduli lagi dengan kondisi jalan yang menurun, akar yang menjulang, batu yang terjal mengenai tubuh saya tidak saya pedulikan. Yang saya pikir waktu itu hanya cepat sampai ke perkampungan. Penampakan orang nongkrong di pinggir jalan setapak pun beberapa kali muncul, gak kami pedulikan. Ada sekelebat bayangan menabrak kami, gak kami pedulikan, selama makhluk itu tidak menghalangi jalan setapak yang akan kami lalui. Setelah 1 jam kami melewati semua itu, kami merasa sudah semakin dekat dengan perkampungan warga. Tapi saya merasa badan ini capeknya bukan main. Tapi kami tidak berhenti di situ. Kami terus melanjutkan perjalanan, hingga sesuatu yang aneh pun terjadi. Beberapa teman saya melihat sosok misterius yang berada di depan jalan kami, dan ketika kami semakin dekat, hembusan angin datang menabrak kami, dan itu disertai dengan hilangnya sosok makhluk itu. Kemudian teman saya merasa kalau inilah zona aman yang sudah tidak lagi ada makhluk gaib yang mengikuti kami. Setelah kami memutuskan turun gunung, di jalan turun itu memang banyak sekali yang tidak bisa saya jelaskan. Kami semua memang takut bukan main. Sekitar beberapa menit kami turun menelusuri jalan setapak itu. Saya bertemu jalan yang bercabang, berbentuk seperti huruf Y. Stop bro, teriak saya sambil berhenti. Tapi saya bingung, ke kiri apa ke kanan? Saya sorot-sorot pakai senter jalan kiri dan jalan kanan. Di dalam kebingungan, kakek itu muncul berjalan memotong jalan sebelah kanan, berjalan dengan muka yang melirik ke posisi kami. Yang jelas melihat sosok kakek ini di baris paling belakang. Waktu itu posisi saya paling depan. Saya melihat sepintas saja, langsung saya menundukkan wajah agar tidak terlalu fokus, jadi tidak terlalu takut. Belok kiri aman, teriak saya. Lalu teman saya yang paling belakang menjawab, aman bro. Kami semua melanjutkan perjalanan turun hingga akhirnya kami sampai di perkampungan warga. Semua yang kami alami itu tidak luput dari tangan Tuhan. Dan menurut saya, kakek itu menyuruh kami turun itu karena persiapan kami tidak dipersiapkan dengan matang. Dan mungkin karena di atas gunung sedang terjadi badai. Cerita ini setelah keesokan harinya setelah kami sampai di rumah saya. Andri bercerita pada waktu kami berdoa di pos 2 itu dia melihat bayangan wanita berbaju putih yang disebut kuntilanak berjalan-jalan di samping kami sewaktu berdoa. Ternyata itu alasan Andri berdoa dengan wajah yang menunduk. Sewaktu Afid sakit punggung dan kami istirahat sedang tidur-tiduran, Andri kembali melihat sosok kuntilanak itu. Kunti itu dari semak-semak ngeliatin Andri sambil ketawa cekikikan. Sedangkan Afid, kenapa dia diem aja? Gak bisa menjawab iya dan gak bisa sama sekali berpindah tempat dengan Andri. Karena Afid melihat sosok misterius tiduran di samping Andri. Sedangkan posisi Andri itu sudah paling ujung. Siapakah sosok misterius itu? Sosok misterius itu hanya Afid yang melihatnya. Sedangkan sosok kakek itu gak cuma saya yang lihat. Pada saat kejadian-kejadian itu berlangsung, kami semua memang tidak bercerita dengan yang lainnya. Semua saling diam menyembunyikan keganjilannya masing-masing, termasuk saya.
Waktu itu saya nggak bisa cerita kalau saya mengalami kejadian janggal. Barulah setelah kami selesai pendakian, semuanya saling cerita dan saling nyambung. Setiap orang dari kami memiliki versi keganjilan yang berbeda-beda. Itu juga yang saya syukuri. Kalau pas kejadian itu kita saling cerita satu sama lain, mungkin kami semua akan panik dan entah apa yang terjadi kalau kami semua panik di gunung itu. Semoga cerita ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Terima kasih.